Hai semuanya, selamat sore. Balik lagi di soal pembahasan terkait dengan materi hikayat. Kalau dari video yang kemarin, malam saya sudah unggah di YouTube, kalian menanyakan soal yang tidak dibahas. Jadi di sini saya akan membuat bagian 2 untuk pembahasan masih sama yaitu tentang soal hikayat. Oke, jangan lupa untuk berlangganan, sukai, dan berikan komentar. Sudah siap ya semuanya belajar? Kita akan mulai semuanya dan saya akan bagikan layarnya. Oke, kita akan awali sebelum ke soal yang pertanyaan, yaitu soal yang kita lanjutkan kemarin baru 7 nomor ya. 7 nomor aja udah lumayan panjang, hampir 35 menit lebih. Hari ini saya cukup mau membahas 4 soal saja tapi secara mendalam. Kemarin juga mungkin kalian kalau ada saran atau ada yang kurang paham, kurang mendalam, kurang uh, jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya nanti. Oke baik, kita mulai dengan nomor 8. Oke, nomor 8 ini soal di sini tertulis penggunaan majas yang terdapat pada nomor 6 adalah oke, nomor 6 di sini ditandai dengan huruf bercetak tebal. Jadi sangat sangat akan mudah ditemui ya, ditemukan. Kita baca, bangun kota itu amat bagus, seperti negara baharu yang amat indah perbuatannya, dengan penuh dengan dan penuh dengan perhiasannya. Nah, kalau kita maknai secara kalimat, kalimat ini menjelaskan tentang ada kota yang dibangun seperti negara baharu yang sangat indah sekali dan dipenuhi dengan perhiasan. Kalau sekilas kalian pasti paham ini sepertinya ini terlalu berlebihan. Pasti kalian akan memilihnya hiperbola. Nah, sebelum kalian memilih hiperbola, kalian harus mengetahui opsi jawaban yang lain dulu. Kita bandingkan. Jangan terburu-buru, sabar aja. Masih banyak waktu kok untuk menyelesaikannya pasti. Nah, di sini ada majas hiperbola. Kita harus bandingkan dulu dengan yang lain. Oke, kita lihat dari yang A. Personifikasi. Apakah ada yang dipersonifikasikan yang seolah-olah menjadi hidup? Tidak ada ya. Oke. Kemudian antonomasia. Apakah ada yang diberikan julukan? Tidak ada. Kemudian di sini ada majas yang selanjutnya adalah simile. Nah, majas simile ini majas yang menggunakan perumpamaan. Salah satunya adalah menggunakan kata seperti. Oke, jadi negara tersebut diperumpamakan seperti negara baharu. Ini yang paling tepat dan menonjol yaitu majas simile. Jawaban yang benar adalah yang C, bukan yang D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian teliti dulu. Jika ada kata kuncinya, maka pilih yang sesuai dengan teks tersebut, yang sesuai dengan kalimat tersebut.
maka kalian bisa tentukan mana yang paling benar. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah soal berikutnya ini soal yang lumayan hot ya, lumayan. Kalian bisa lihat ada 2 kutipan di sini. Oke, sebentar ya. Oke, saya harus kecilkan dulu layarnya. Ya, sudah terlihat ya. Nah, di sini ada 2 kutipan. Kutipan yang pertama adalah kutipan hikayat. Kutipan kedua adalah kutipan cerpen. Pertanyaannya adalah, nah ini eh, pertanyaan yang harus kita pahami, yaitu pernyataan berikut yang sesuai dengan penggalan hikayat dan cerpen di atas adalah. Oke, jadi mana yang sesuai dengan kutipan yang diberikan pada kutipan hikayat dan cerpen di atas. Kita harus baca dulu opsinya agar kita tahu nih yang sesuai itu yang merupakan isi atau yang lainnya. Karena aspeknya akan bisa banyak gitu. Nah, kalau kita lihat jawaban A, B, C, D, E, ini semuanya yaitu memberikan opsi terkait dengan kebahasaan ya. Kita akan baca yang A. Kedua kutipan di atas menggunakan konjungsi di awal dan akhir kalimat. Jadi di awal kalimat dan akhir kalimatnya. Kenapa? Karena ini masih satu kesatuan ya. Dan. Jadi di sini ada awal dan akhir kalimat itu pakai konjungsi. Oke, kita lihat apakah sesuai dengan teksnya. Kita baca bersama. Maka, oke, ada konjungsi di awal. Betul. Anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Muslim Sufyan. Oke, di akhir apakah ada konjungsinya? Tidak ada. Kemudian lanjut ke kalimat selanjutnya. Sesudah tahu mengaji, nah ini konjungsi lagi. Konjungsinya di awal kalimat lagi. Mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, koma lagi nih, konjungsi. Oke, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Titik. Tidak ada konjungsi di akhir lagi. Maka baginda pun bimbang loh. Nah, ditandai dengan kata maka di awal. Ini juga konjungsi. Kemudian bimbang karena apa nih bagindanya? Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Oke. Jikalau baginda pun mencari muslihat, nah ini jika. Ini juga konjungsi. Yang menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya. Oke, tidak ada ya konjungsinya lagi. Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Ya. Kita temukan konjungsinya
tidak ada di akhir kalimat, tapi hanya ada di awal. Apakah itu juga berlaku di cerpen? Mari kita buktikan. Memang ngapain sih Mas ke Madura segala? Lama lagi. Diajak survei sama salah satu profesor dan kontraktor untuk perencanaan bangunan besar di sana. Tik manis, sekalian penelitian skripsi Mas. Oke, belum ditemukan ya. Ah, kalau bangunan dan penelitian skripsi. Oke, belum ada juga. Ini bukan konjungsi ya. Ini. Oke. Kemudian lalu, kenapa Mas Gaga bisa berubah jadi aneh gara-gara hal tersebut? Pikirku waktu itu. Ya, kita temukan ada konjungsi lalu. Oke, pikirku waktu itu Mas Gaga berubah ya. Mas ketemu Kiai hebat di Madura. Cerita Mas Gaga antusias. Namanya Kiai Gufori. Subhanallah. Orangnya sangat bersahaja. Santri-santrinya luar biasa. Di sana, pas memakai waktu luang untuk mengaji pada beliau. Dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Oke, ini menggunakan konjungsi di awal. Tambahnya penuh semangat. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, gitu. Oke, dibandingkan dengan hikayat, cerpen lebih sedikit menggunakan konjungsinya di awal ya. Oke, tapi tidak ditemukan di akhir. Jadi opsi A, pilihan A tidak tepat. Baik, selanjutnya kita lihat opsi B. Kutipan pertama menggunakan konjungsi di akhir kalimat. Sedangkan kutipan 2 menggunakan konjungsi di awal dan di akhir. Ini juga tidak tepat. Karena kita lihat di kutipan cerpen juga tidak ada konjungsi di akhir ya. Oke, kita telisik bersama nih. Di sini tidak ada segala bukan ya. Kemudian kata di sana, ini juga bukan konjungsi. Oke, kemudian tidak ada ya. Ini kata keterangan, bukan. Antusias, bukan. Lebih benderang, bukan. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya, Git. Ini juga bukan. Ya, jadi jawaban yang B juga tidak tepat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah opsi C, menyatakan bahwa kutipan 1 menggunakan konjungsi di awal kalimat, sedangkan kutipan 2 tidak menggunakan konjungsi di awal kalimat. Ini juga tidak tepat. Bahwa kutipan 2 menggunakan. Kedua kutipan di atas tidak menggunakan konjungsi di awal kalimat. Tidak. Justru kutipan tersebut, hikayat dan cerpen, dua-duanya menggunakan konjungsi di awal kalimat. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah yang E. Nah, kenapa harus di awal kalimat seperti itu, Bu? Gitu kan. Saya pahamnya itu di awal paragraf. Kalian harus bedakan mana awal kalimat, mana awal paragraf. Jika kalian membandingkannya hanya di awal ini saja, kalian salah. Ini namanya awal paragraf atau alinea. Yang ditulis di sini adalah awal dan akhir kalimat. Jadi kalimat di setelah titik. Ya, bukan di awal paragraf. Harus lebih teliti lagi bacanya, sabar, tenang, dan fokus. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut lagi ke nomor 10. Nah,
Nomor 10 ini nomor yang ditanyakan sama Aida nih ya. Oke, saya akan jawab di sini. Eh, soalnya adalah pertanyaan yang memiliki jawaban sesuai dengan cuplikan hikayat tersebut adalah. Jadi, mana nih pertanyaan yang sesuai, yang jawabannya itu udah ada di teks. Jadi jawabannya sudah ada di dalam teks hikayatnya. Otomatis kalau kita mau memberikan sebuah pertanyaan, harus ngerti dulu nih isinya, ya. Oke, kita baca dulu. Hatta terkenallah putri itu akan kebaikan saudagar itu. Oke. Putri teringat dengan kebaikan saudagar. Dengan berlinang air matanya sambil mengatakan terima kasih. Oke. Jadi putrinya karena kebaikan saudagar, akhirnya dia mengucapkan terima kasih. Maka hari pun petanglah. Oke. Menjelang petang. Maka datanglah Ishak dengan kudanya. Setelah malam, bersedialah ia akan berangkat. Maka dinantinya lambat putri Johar Manikam datang. Jadi Ishak udah datang dengan kudanya, udah berangkat. Nah, kemudian dia nunggu si putri Johar Manikam datang. Kemudian sebab berkata-kata dengan saudagar. Oke, jadi putri Johar Manikam ini datang terlambat. Sebab apa di sini? Sebab berkata-kata itu maksudnya ngobrol gitu ya. Sebab sedang ngobrol dengan saudagarnya tadi gitu. Maka Ishak pun mengantuklah matanya lalu tertidur. Oke, karena Putri Johar Manikam ini kayaknya telat gitu. Sampai-sampai Ishak nunggunya sampai ngantuk dan tertidur. Dan tiba-tiba ketika lagi hujan rintik-rintik pun turun. Serta gulita sehingga suatu pun tiada yang kelihatan lagi. Jadi ini tentang ada 2 tokoh, 3 ya, 3 tokoh saudagarnya tapi tidak diceritakan, tapi diceritakannya hanya putrinya dan Ishak. Di mana si Ishak ini nunggu Putri Johar Manikam, tapi Putri Johar Manikamnya mungkin tersentuh dengan kebaikan seseorang saudagar sampai menangis hingga mengatakan sebuah terima kasih. Jadi sampai petang nih, sampai mau petang, eee, si Ishak udah datang, sampai dia mau berangkat, sampai menanti Putri Johar Manikam, ternyata Putri Johar Manikamnya itu datang terlambat karena tadi lagi ngobrol sama si saudagarnya. Nah, mana nih jawaban yang ada di teks ini dan kita buat pertanyaannya. Kita udah tahu isinya, sekarang kita lihat mana pertanyaan yang sesuai, yang ada jawabannya sesuai dengan isinya tadi. Oke, apa yang dilakukan Putri Johar Manikam dengan Ishak saat perjalanan? Apakah mereka sudah berjalan? Sudah melakukan perjalanan? Belum ya. Ini lagi proses penjemputan justru. Mengapa Putri Johar Manikam datang terlambat? Nah, di sini ada teksnya. Kenapa dia datang terlambat? Sebab ia berkata-kata dengan saudagar. Karena apa? Berkata-kata saudagar. Karena mengatakan terima kasih hingga berlinang air matanya. Siapa orang yang berterima kasih? Oke, ini memang ada siapa yang berterima kasih, yaitu Putri Johar Manikam. Tapi pertanyaan ini tidak
sesuai dengan cuplikan hikayat itu. Maksudnya nggak sesuai itu, nggak sesuai dengan isinya. Kalau sebenarnya siapa orang yang berterima kasih ini, kita pasti udah tahu memang jawabannya adalah, si putri itu. Tapi di sini sangat ini ya, maksudnya ini benar, tapi tidak cukup benar dengan isinya, gitu. Maksudnya gini, kalau ditanya dengan tokoh gitu, dengan tokoh, pasti nggak mungkin tokohnya itu tunggal. Pasti tokohnya tersebut ada konfliknya, ada sebab dan akibatnya. Nah, kalau kita lihat sudut pandangnya dari, di sini ada kata apa yang dilakukan Putri Johamangikam dengan Ishak saat perjalanan? Berarti adalah aktivitas. Nah, jawabannya tidak ada di situ. Nah, tapi kalau mengapa, di sini relate banget gitu dengan isi teksnya yang sesuai dengan cuplikan hikayatnya. Itu ada sebab akibatnya. Kalau mengapa kan pasti ada karena gitu. Ada sebab dan akibatnya. Jadi yang C ini benar, tapi tidak sesuai. Gitu. Tidak sesuai dengan isi yang cuplikan hikayat tersebut. Kemudian di sini ada kata-kata kapan. Nah, berarti ini menanyakan waktu. Putri Johar Manikam berangkat. Oke, kalau ditanya kapan, kita juga nggak tahu berangkatnya kapan kan. Di sini belum ada berangkatnya. Karena diceritakan Ishak mengantuk, lalu tertidur, hujan rintik-rintik turun, akhirnya gelap gulita, sehingga tiada yang kelihatan. Kita nggak tahu dan tidak dijelaskan di teks hikayat itu kapan Putri Johamangikam itu berangkat dengan si Ishak. Kemudian di sini ada kata, siapa itu Putri Johamangikam? Siapa? Berarti harusnya menjelaskan. Apakah ada penjelasannya siapa itu? Tidak ada. Nah, yang paling tepat, yang sesuai dengan teks tersebut, dan yang memang secara tersurat memang ada sebab akibatnya dan memiliki hubungan dengan kata tanya mengapa, karena menanyakan sebab dan akibat, adalah jawabannya yang B. Oke, jangan jawab yang C. Dan jangan jawab D dan E dan A. Pokoknya di dalam pikiran kalian, kalian harus fokus pada pertanyaan yang memiliki jawaban sesuai dengan cuplikannya. Jadi yang harus sesuai dengan cuplikannya. Itu ya. Oke, baik. Kalau semuanya sudah paham, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 11 kemarin sudah nih. Kemudian yang terakhir nomor 12. Nah, nomor 12 ini menanyakan hal yang sama nih, yaitu tentang gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang digunakan pada kalimat nomor 5. Jadi kita fokus pada kalimat nomor 5. Oke, ada di paragraf 1 nih. Berita kecantikan dan perangai baiknya tersebar sampai ke seluruh negeri di Sulawesi Selatan. Nah, di sini kita lihat opsi jawabannya ada simile. Apakah ada kata perumpamaan kecantikannya? Belum? Belum terlihat ya? Oh, memang nggak ada. Memang nggak ada. Tidak, tidak ada. Kemudian personifikasi. Apakah ada yang dipersonifikasikan seolah-olah menjadi hidup? Tidak ada. Kemudian yang C, hiperbola. Nah,
Kalau hiperbola ini adalah melebih-lebihkan. Kalau kita lihat kalimat nomor 5 ini, apakah melebih-lebihkan? Kalau jawabannya iya, apa yang dilebihkan? Yang dilebihkan adalah berita kecantikan dan perangai baiknya yang tersebar hingga berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Ini yang menjadi dilebihkan. Oke, jawabannya adalah yang C. Kenapa enggak yang D? Yang D tidak ada julukan atau kalau kita pahami antonomasinya ini adalah yang menyiratkan tentang sifat seseorang atau karakter. Kemudian metafora juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk gaya bahasa yang digunakan nomor 5 ini adalah hiperbola. Karena melebihkan tentang berita kecantikan dan perangai baik yang tersebar hingga seluruh negeri di Sulawesi Selatan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat berliterasi. Jangan lupa besok untuk berdoa, tidur lebih awal, jangan begadang, jaga kesehatan. Semoga bisa dilancarkan besok, baca soalnya dengan baik-baik, baca pertanyaan dan teksnya juga secara mendalam, dan yang paling penting adalah kalian teliti. Pilih jawaban yang paling benar dari yang paling benar dan yang penting adalah sesuai dengan teksnya. Semangat berjuang ya untuk kalian semua yang besok PAS selama seminggu ke depan. Semoga hasilnya sesuai dengan usaha-usaha kalian. Ibu doakan semoga semuanya bisa lancar dan jangan lupa berdoa. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye.